Tanggal 21 April hari ke-112. Refleksi dan penyembahan. Suara perayaan. Karena kita mengingini kebebasan untuk menyembah, bukankah seharusnya kita menggunakan kebebasan itu lebih sering? Refleksi. Akhir dari kitab 2 Raja-Raja menandakan berakhirnya 2 kerajaan Israel. Kerajaan Asyur berhasil mengalahkan Israel dan secara bertahap membubarkan penduduknya. Lihat 2 Raja-Raja pasal 17. Selanjutnya kerajaan Babel menyerang Yerusalem yang tidak berdaya, menghancurkan tembok-temboknya, membakar bait suci dan menghancurkan banyak penduduknya. Lihat 2 Raja-Raja pasal 25. Dalam kitab 1 Tawarik, kisah tersebut kembali ke masa lalu, khususnya pada zaman Raja Daud. Namun tidak perlu khawatir, tidak ada yang salah dengan Alkitab Anda. Kitab 1 dan 2 Tawarik mengulang kembali bagian yang sama dari kisah yang telah Anda baca dalam 2 Samuel hingga 2 Raja-Raja. Namun kali ini diceritakan melalui sudut pandang seorang imam. Mungkin Ezra, meskipun tidak pasti. Bagian dari kisah yang disinggung secara singkat dalam 2 Samuel hingga 2 Raja-Raja sekarang dijelaskan secara rinci dalam 1 dan 2 Tawarik, memberikan wawasan baru yang menarik. Kisah lain yang muncul di kitab Raja-Raja telah dihilangkan untuk memfokuskan pada peristiwa yang paling berpengaruh secara rohani terhadap Daud dan keturunannya. Anda akan menikmati sudut pandang yang berbeda ini tentang pria yang memiliki hati yang selaras dengan Allah atau Daud. Putranya mengikuti jejaknya, yaitu Salomo, dan keturunan mereka yang mengabdikan dinasti mereka. Adorasi. Dalam beberapa minggu ke depan, kita akan mencapai kitab Mazmur, kitab terpanjang dalam Alkitab dan titik tengah perjalanan Anda dalam membaca seluruh Alkitab. Tetapi Anda tidak perlu menunggu sampai saat itu untuk mulai membaca dan menikmati pujian serta adorasi yang ditulis oleh Raja Daud. Dalam 1 Tawarik pasal 16, Anda akan menemukan bagian-bagian dari 3 Mazmur yang digabungkan menjadi satu. Ayat 8-22 diambil dari Mazmur pasal 105 ayat 1-15. Ayat 23-33 berasal dari Mazmur pasal 96 ayat 1-13. Ayat 34-36 menggemakan Mazmur pasal 106 ayat 1 dan 47-48. Saat Daud dan orang-orang Lewi yang ditugaskan untuk melayani Tuhan memulai pujian, mereka memandang 3 arah. Ke atas dalam pujian spontan kepada Allah, keluar dalam kesaksian publik dan syukur untuk kebesaran Allah, dan ke dalam kerendahan hati dan ketergantungan kepada Allah. Ketika Anda membaca kata-kata dalam 1 Tawarik pasal 16, Anda hampir dapat mendengar pujian yang naik ke surga ketika Raja dan orang-orangnya dengan sukacita bernyanyi di hadapan Tuhan. Aplikasi. Apapun bakat musik yang Anda miliki, baik itu bernyanyi, bermain musik, atau bahkan jika Anda merasa ditantang untuk terlibat dalam musik, minggu ini adalah kesempatan untuk menemukan motivasi yang besar untuk memuji Tuhan dan bersyukur kepadanya melalui ibadah musik. Sisihkan beberapa menit untuk bernyanyi atau memainkan instrumen Anda untuk memuliakan Tuhan. Tidak perlu ada penonton, hanya untuk Tuhan. Berikut adalah beberapa judul himne dan kur yang mungkin ingin Anda gunakan untuk memfokuskan pikiran Anda bersama dengan kutipan kitab suci dari mana lagu tersebut berasal.
Tuhan adalah gembalaku. Lihat Mazmur pasal 23 ayat 1-4. Sekalipun pohon ara, lihat Habakuk pasal 3 ayat 17. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Lihat Ratapan pasal 3 ayat 22-23. Pertolonganku dari Tuhan, lihat Mazmur 121 ayat 1-5. Sungguh alangkah baiknya, lihat Mazmur pasal 133 ayat 1-3. Mungkin Anda pernah berpikir untuk menulis puisi atau lagu pujian Anda sendiri. Ingatlah, Tuhan senang mendengar suara gembira yang dipersembahkan kepadanya. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.